hidupku.
doa untuk masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Saya minta Pak Dedi berdoa untuk setiap kita. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan coba membuka di dalam Kisah Para Rasul 8 mengenai Filipus di Samaria. Kita masih mengenai spirit ya, Roh Kudus gitu ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Kita akan baca di babak pertama ini dulu, bagian pertama, nanti bagian kedua ya. Jadi saya bagi dua dulu. Ini juga menarik gitu ya. Filipus di Samaria, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Saya genap Bapak Ibu ganjil ayat 4 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi Filipus melayani Tuhan. Filipus ini seorang diaken, bukan Filipus yang seorang rasul, jabatan rasul ya, maksudnya golongan rasul, tapi dia golongan diaken yang diangkat, yang selinting dengan Stefanus ya, kira-kira demikian ya. Jadi Filipus juga akhirnya di dalam pelayanannya dia juga diangkat menjadi seorang penginjil, memberitakan Injil. Nah, pada waktu dia memberitakan Injil di kota Samaria adalah kota yang dimana pada waktu itu Tuhan Yesus juga pernah menghampiri kota Samaria ya, yaitu apa? Ketika di air ya, di sumur ya, perempuan Samaria. Kalau kita masih ingat di bagian-bagian sebelumnya. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur ya, untuk memberitakan Injil. Lalu orang itu, perempuan itu ketika diberitakan Injil oleh Kristus, maka perempuan ini ke kota Samaria, lalu dia kasih tahu Yesus. Nah, disitulah pertama kali Tuhan Yesus pernah menginjil di kota Samaria. Jadi pada waktu ini Filipus ya, di Kisah Para Rasul ini, Filipus memberitakan Injil karena pada waktu itu di Yerusalem kita tahu bahwa Paulus yang sebelum menjadi rasul gitu ya, dia Saulus itu benar-benar mengincar orang-orang yang mengikuti Kristus gitu ya. Nah, akhirnya mereka tersebar, akhirnya Filipus ada di Samaria. Nah, waktu ada di Samaria ini, kita tahu tadi bahwa ada satu orang namanya Simon, yang namanya juga mirip Simon ya. Saya bilangnya nandain ya, nanti ada Simon Petrus dan Simon Magus saya bilangnya. Kenapa? Dari kata magic ya kan, magic. Jadi tukang sihir, Simon si tukang sihir ya, magic, Magus ya.
Nah, Simon ini si tukang sihir, kalau kita bilang sekarang mungkin dukun ya, dukun lah gitu ya. Ini yang memukau seseorang, mereka-mereka yang mengikuti karena terpukau, takjub gitu loh, melihat kelihayannya di dalam ilmu sihirnya, ilmu gelapnya. Jadi kalau kita bicara dukun berarti kita dunia kegelapan ya, spiritual gitu ya. Jadi dark spiritual, jadi dunia hitam lah kita bilangnya gitu ya. Nah, Simon ini bergaul dengan dunia hitam gitu. Jadi pada waktu itu dia menjadi orang yang hamba Tuhan gitu ya, atau hamba Allah yang kayaknya dekat dengan Tuhan gitu loh ya. Orang tuh ngincar kayak gitu tuh. Jadi dia berasa punya pengaruh, dia berasa tadi dikatakan orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bayangkan, orang-orang dari yang besar kecil pun ikut gitu loh, menjadi pengikut yang menjadi followernya gitu ya. Saking dia itu sepertinya tuh diagungkan gitu loh, karena punya ketakjuban tadi ya, lewat ilmu sihirnya dia, ilmu magicnya dia gitu ya. Pada kita tahu bahwa pada waktu Filipus datang di kota Samaria itu, dia memberitakan Injil. Jadi pada waktu itu Filipus memberitakan mengenai Kristus, mengenai Injil Kristus, lalu orang-orang itu bulat hati percaya kepada pemberitaan Filipus. Nah, itu diteguhkan lagi pada waktu tanda-tanda yang Filipus lakukan di dalam kuasa mukjizat. Ya, kuasa mukjizat. Tapi coba bayangkan ya, sebelum Filipus datang, itu ada Simon Magus tadi yang juga melakukan tanda petik mukjizat, ya kan? Benar gak? Maka orang terpukau, maka orang takjub. Tapi sekarang setelah mendengar pemberitaan Filipus, mereka bulat hati, gitu loh. Yang ditekankan adalah pemberitaan Injil, pemberitaan Mesias, ya. Ayat kelima saya kutip kembali. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Memberitakan Mesias, yaitu Kristus. Ya, jadi pada waktu itu Simon Magus tadi, si magic tadi, tukang sihir, dukun, itu menganggap diri seperti Mesias. Tapi sekarang Filipus memberitakan Mesias yang adalah Kristus. Maka orang-orang di sana mengetahui, oh ternyata demikian, diyakinkan dengan pemberitaan Injil, bukan tanda-tanda. Bukan tanda-tanda. Maka ketika itu mereka bulat hati menyerahkan, tapi Tuhan juga memberikan bekal. Tuhan juga memberikan peneguhan atas Filipus sebagai pelayan Tuhan. Yaitu apa? Diberikan karunia untuk memberikan kesembuhan, mengusir roh-roh jahat. Karena di kota itu ada si dukun tadi. Ya. Jadi kehadiran Filipus mengalahkan kuasa-kuasa daripada si jahat. Dan Tuhan memberikan mukjizat yang benar-benar yang daripada Tuhan sendiri melalui Filipus, bukan Simon yang si dukun tadi, Simon Magus, bukan sebenarnya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Filipus hadir untuk memberitakan kebenaran. Ini loh yang benar. Selama ini mereka tersesat, selama ini mereka takjub pada sesuatu yang sebenarnya salah. Maka dia mengeluhkan yang namanya Simon Magus ini. Nah, ketika dalam perjalanan, ketika orang-orang menerima Kristus dan lalu memberi diri untuk dibaptis, lalu di sana dikatakan Simon itu juga ikutan. Tetapi kalau kita lihat kayaknya Simon bertobat juga ya Pak. Di bagian ini kita melihat bahwa wah luar biasa ya, Filipus bisa memenangkan seorang dukun. Wah luar biasa, kita senang. Ada orang yang bertobat, yang tadi dari dunia kegelapan masuk ke dunia terang, sekarang masuk dalam kerajaan Allah. Mereka bertobat, kita bersyukur. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita nanti lihat di bagian kedua, kita akan kaget Bapak Ibu. Kaget sekaget-kagetnya. Kalau di bagian ini kita melihat bahwa bersyukur sekali kita punya seorang penginjil, lalu kita punya orang yang bertobat dari dunia kegelapan. Kita bersyukur sekali gitu ya. Orang yang bayangkan lepasnya susah loh. Kalau orang main dunia kegelapan terus masuk ke dalam kerajaan Allah ya, ke dalam dunia gereja, dunia katakanlah mengenal Kristus, itu susah setengah mati. Karena ikatannya begitu besar Bapak Ibu ya. Main dengan dunia-dunia dukun, persugihan gitu kan lain sebagainya. Jangan salah Bapak Ibu. Susah sekali engkau akan lepas. Ya, susah sekali engkau akan lepas.
Kita akan lihat di bagian kedua, kita akan kaget sekaget-kagetnya ketika melihat respon daripada Simon Magus ini, yang kita akan menilai bahwa oh ternyata dia begini. Nah ya, jadi kadang kita jangan terlalu senang dulu dengan ada satu pertobatan gitu loh. Kalau pertobatan itu ternyata bukan pertobatan sejati, percuma, sia-sialah orang hebat seakan-akan disaksikan dia bertobat. Ya, seakan-akan dia disaksikan bertobat, padahal pertobatannya bukan pertobatan sejati. Celaka kita, tertipu Bapak Ibu. Kita akan lihat nanti modusnya tercium oleh Simon Petrus. Makanya tadi judulnya saya bilang Simon Petrus versus Simon Magus. Karena dua-duanya Simon, ya. Satu Simon Petrus, satu Simon Magus. Kita coba baca lagi di bagian kedua. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Ya. Sampai 24. Ayat 14 sampai 24, Bapak Ibu genap saya ganjil, ya, gantian ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 24. 1 2 3. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya berbicara nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena Rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita tahu di sini sekarang ada udang di balik batu, ya, ada udang di balik bakwan lah. Gorengan ya, 2.000 sekarang naik gara-gara minyak naik gitu ya. Bayangkan sekarang kita mengetahui sekarang, oh hendus, oh engkau bertobat, kok bisa ya? Tadi di bagian sebelum nanti bahas Simon Magus lagi, tadi kok harus ada Yohanes dan Petrus, harus Petrus yang kesana numpangin tangan, malah Roh Kudus turun. Dia udah dibaptis loh, Roh Kudus belum turun. Makanya dari ayat ini beberapa praktek gereja gitu ya, ada harusnya namanya baptisan Roh Kudus. Apakah iya? Salah mengerti kita mengenai hal ini. Ayat ini dipakai bahwa ada yang namanya second blessing, baptisan Roh Kudus. Sudah dibaptis, harus dibaptis melalui baptisan Roh Kudus. Tumpangin tangan, harus terjadi. Tapi kenapa di bagian ini dijadikan ini menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan hal demikian? Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Kita lihat di Efesus, di Galatia, di Korintus, tidak ada berita demikian. Kalau ini ada satu yang sakral, maka harusnya di Efesus Paulus pun mencatat harus ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Tapi kenapa pada bagian ini Kisah Para Rasul ada berita seperti ini? Ini harus dicatat. Ini bagian penting Bapak Ibu. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa harus Rasul Petrus yang datang pada waktu itu? Supaya Roh Kudus turun. Padahal mereka sudah dibaptis. Kita coba flashback Bapak Ibu ya. Di dalam Kisah Para Rasul, yang Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Ya, ayat 8.
Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat pertama, pasal pertama ayat yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke, lihat ya. Yerusalem pada waktu itu rasul-rasul berada di dalam rumah di soto atas, mereka berdoa memohon kepada Tuhan, Roh Kudus turun, betul? Yerusalem tergenapi, betul ya? Dulu waktu kita bahas mengenai Cornelius, kalau Bapak Ibu masih ingat Cornelius yang lagi itu dapat mimpi di kota Yope, benar kan? Petrus dapat mimpi, oh ini haram Tuhan, suruh makan gitu loh. Lalu dia datang gitu kan? Di Yudea sudah turun perwakilannya. Filipus di Samaria. Maka ini satu titik sebagai salah satu deklarasinya. Maka harus Petrus, karena iman kekristenan harus dibangun di atas dasar kitab para nabi dan kitab para rasul. Pada waktu perjanjian lama, maka nabi menjadi wakil daripada Tuhan, representatif daripada Allah. Maka dalam perjanjian baru, para rasul lah yang menjadi representatif daripada Tuhan. Maka harus iman kekristenan harus dibangun dari kitab para nabi dan kitab para rasul. Maka harus ditumpangkan tangan di titik-titik yang sudah disebutkan tadi sebagai deklarasi. Yerusalem, Yudea, Samaria. Makanya nggak ada lagi tuh Galatia menyebutkan harus namanya baptisan Roh Kudus. Tidak ada. Dan sudah selesai. Ini mewakili seluruhnya kepada kita sampai hari ini. Kalau itu penting, kalau itu emang harus dilakukan yang namanya baptisan Roh Kudus, maka Alkitab di kisah yang lain, di tempat-tempat wilayah yang lain harusnya juga dicatat, Bapak Ibu. Ujung bumi siapa? Rasul Paulus. Ujung bumi itu dia terus memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Betul Bapak Ibu ya? Ini adalah satu teritorial yang sudah klop, selesai, tidak ada lagi. Enough. Ini hanya deklarasi dan sudah cukup sekali sampai selama-lamanya. Perwakilan demi perwakilan sudah cukup Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Maka tidak ada lagi namanya baptisan Roh Kudus. Kita yang saat ini bagaimana Pak? Sudah diwakilkan. Dari titik-titik itu sudah diwakilkan gitu loh. Sudah tercurah pada waktu hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Maka pengakuan iman rasuli kan ada kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Itu am tuh sampai nanti selama-lamanya Bapak Ibu. Maka kita harus paham bagian ini supaya kita jangan sampai wah harus baptisan Roh Kudus lagi gitu ya. Nggak cukup baptisan selam, air dan sebagainya, ya harus ada baptisan Roh Kudus. Ayat ini dipakai sebagai bagian dari baptisan Roh Kudus itu dilangsungkan. Kalau ini terjadi gitu, ini salah mengerti akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah pernah dilakukan baptisan Roh Kudus misalnya gitu ya, second blessing dibilangnya, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu ngerti, ya sudah enough Bapak Ibu. Jangan lagi. Kenapa? Karena ya di kisah-kisah lain nggak ada lagi tuh. Hanya sampai di sini saja Bapak Ibu. Dibahas di kisah para rasul tok. Tidak ada di Injil yang lain tuh bahas lagi mengenai baptisan Roh Kudus gitu yang tadi seperti tadi tumpangin tangan Paulus, tumpangin tangan Roh Kudus turun tumpang. Yuk kamu udah dibaptis ya turunin lagi. Wah repot. Kalau suatu kali Petrusnya udah mati gimana? Kayak kita nih nggak dibaptis, nggak ada rasul loh. Petrus udah mati gimana nih kita nggak selamat nih karena Roh Kudus belum turun atas kita. Celaka. Sekarang kita coba telusur di dalam niat daripada Simon Magus. Yang akhirnya ketika mengetahui bahwa Roh Kudus itu turun gitu ya. Lalu dia pengen saya seperti itu. Nah makanya pertobatanmu yang tadi itu pertobatan yang bullshit, omong kosong. Ketahuan sekarang belangmu.
Sekarang kamu ketahuan, kamu pikir dengan uang kamu bisa beli itu. Ya. Jadi selama ini dia berada di dalam Filipus, ngikutin Filipus, cuman ingin lihat bagaimana caranya bekerja. Pengen tahu. Minggu-minggu lalu saya coba menonton film lagi mengenai Filipus di Samaria, Bapak Ibu ya. Dia tuh licik ya, Simon Magus ini licik orangnya. Dia mau ambil keuntungan. Dia karena praktek sihir dukun gitu loh, tipu-tipu ya, tipu muslihat lah. Dia mau ambil keuntungan dari setiap apa yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Dia punya motif itu. Punya motif juga mau menjadi orang yang hamba Tuhan ya, hamba Allah gitu, kayaknya yang dekat dengan Tuhan gitu loh. Mirip sama seperti Tuhan lah kira-kira gitu ya. Wakilnya Tuhan lah kira-kira gitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan kan kalau bersaksi gitu ya, kadang ngeri-ngeri sekali ya. Sepertinya dekat dengan Tuhan. Saya kemarin nonton di ada video di YouTube gitu ya. Ini sudah lama, cuman saya dapat nggak tahu kiriman gitu, terus saya lihat gitu kan. Saya di travel mungkin ya, travel ke neraka. Bukan karena saya berdosa katanya. Karena dosa Bapak Ibu. Bisa kaget denger kayak gitu. Bukan karena dosa saya diajak keliling gitu ya, travel ke neraka. Bukan karena saya berdosa, tidak. Karena dosa Bapak Ibu saya harus ingatkan. Ditanya begitu Bapak Ibu. Saya mikir gitu ya. Nih saking ingin disangka bahwa saya nih orang yang dekat dengan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Allah. Beda tipis lah gitu kan. Sebelahnya kira-kira demikian. Sampai kasih tahu kamu beritanya seperti itu. Ini sesuatu yang gak benar gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi ya, saya bukan tidak percaya mukjizat, saya percaya mukjizat Bapak Ibu. Tapi di sini ketika Filipus sepertinya ada tanda-tanda itu yang menyertai, betul ada mukjizat dan kuasa Tuhan di dalam hal-hal yang Tuhan sertai di setiap rasul. Iya, terjadi Bapak Ibu. Tetapi poinnya bukan itu. Percumalah Anda dan saya misalnya Bapak Ibu mendapat satu mukjizat kesembuhan misalnya gitu ya. Tetapi engkau tidak mengerti Allah seperti apa. Engkau tidak mengerti firman Tuhan. Sia-sialah engkau. Binasa Bapak Ibu. Binasa. Banyak orang yang saat ini saya lihat begitu zaman COVID gitu ya, yang 2 tahun yang lalu gitu ya. Banyak orang yang akhirnya kecewa karena apa? Selama ini dipertontonkan bahwa waktu engkau percaya Tuhan Yesus, engkau tidak akan mengalami penderitaan. Doktrin kemakmuran. Begitu COVID semuanya Tuhan hajar, Bapak Ibu, benar gak? Kecewa dong. Wah, tahu gitu gua kemarin nyembah si itu aja kan gitu kan. Percaya si itu aja kan gitu. Ternyata enggak, susah nih sekarang percaya Yesus. Kolaps perusahaan apa segala macam, bayangan, kecewa. Kenapa? Karena dipertontonkan hal-hal demikian. Percumalah Anda dan saya kalau Anda dan saya mengalami mukjizat tetapi jiwamu tidak mengenal siapa Allah. Percuma Bapak Ibu, binasa Bapak Ibu. Binasa Bapak Ibu. Misalnya saya mengalami mukjizat gitu ya. Saya sakit lalu saya sembuh gitu kan. Lalu saya memposisikan bahwa Yesus itu adalah dukun. Celaka Bapak Ibu. Sesat. Saya mungkin jasmaninya sehat, tapi rohani saya mati karena taunya Yesus itu dukun. Atau taunya Yesus itu seperti Aladin. Apa aja yang kau minta gitu kan pasti terkabul. Celaka Bapak Ibu. Anda mengenal Allah demikian. Jasmaninya hebat, saya sembuh Pak. Tapi engkau kenal Kristus yang benar atau tidak? Itu. Makanya di dalam bagian lain Tuhan mengingatkan bahwa bukan orang yang mengambil Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Bukan karena engkau melakukan mukjizat, engkau bisa lakukan mukjizat tapi engkau tidak pernah bisa membawa orang mengenal aku. Sia-sia itu semua. Sia-sia itu semua Bapak Ibu. Jangan terlena kepada kuasa yang fenomenal. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa tidak ada kuasa mukjizat bagi setiap orang percaya. Ada.
Tapi poinnya, Anda harus tahu siapa Kristus. Itu yang paling penting. Anda harus tahu siapa itu Tuhan. Kalau ini udah beres Bapak Ibu, nggak harus menerima mukjizat yang secara jasmani pun kita sudah diselamatkan. Biarpun saya sakit Tuhan, yang penting jiwaku ada di dalammu. Paulus berdoa, cabut duri dalam daging. Dia ada satu pergumulan. Tubuh ini, raga ini dia minta. Tuhan gak kasih. Bukan gak kasih ya, Tuhan bilang gitu kan. Dalam kekuranganmu justru kuasaku semakin nyata, semakin besar. Dia punya pengertian yang baik Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika harus dimasukkan ke dalam perapian, kalau Tuhan nggak lepasin saya, nggak apa-apa. Betul? Kita berani nggak punya pengertian yang benar seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Iman kita. Kalaupun saya tidak disembuhkan Tuhan, iman saya tetap, aku menyembah Engkau Tuhan. Aku tetap mau berdoa kepadamu Tuhan. Aku tetap mau percaya kepada Engkau Tuhan. Aku tetap mau beribadah kepadamu Tuhan. Aku tetap setia Tuhan melayani Engkau. Kita berani gak punya iman kayak gitu? Itu iman yang beres. Simon melihat dia tidak memiliki kuasa apapun. Ketika dia sudah dibaptis di dalam film gitu ya, ini gak ada kuasa apapun Bapak Ibu. Nggak ada. Orang-orang makanya tadi percaya kepada Simon Magus, akhirnya sekarang percaya kepada pemberitaan dari Filipus. Dia bukan Mesias. Ini loh yang diberitakan Filipus, ini Mesias. Karena Simon Magus menganggap diri itu Mesias. Di bagian ini sedikit sekali yang kita bisa dapatkan mengenai Simon Magus. Kita bisa dapat cerita ini dari bapak-bapak gereja, dari tulisan-tulisan kuno. Jadi pada waktu itu bapak-bapak gereja mengumpulkan satu kisah mengenai Simon Magus ini. Simon Magus ini akhirnya nggak berhenti di situ. Ketika itu dia mendirikan sekte baru atau doktrin baru. Dia sebagai rasulnya, dia sebagai hamba Tuhannya, Bapak Ibu. Di sini nggak diceritakan Bapak Ibu ya, karena nggak terlalu penting juga gitu ya. Tapi dari bapak-bapak gereja gitu ya, Simon Magus ini tuh akhirnya mendirikan pengajaran baru Bapak Ibu. Hari ini terkonfirmasi juga pada waktu Petrus, di dalam 2 Petrus. Petrus mengingatkan, menulis mengenai waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Maka pada waktu itu kekristenan pecah begitu rupa. Ada yang ingin seperti Simon Magus ini, ikut kepada aliran Simon Magus yang ada fenomenanya, yang menekankan pada fenomena yang terjadi. Maka banyak kekristenan yang akhirnya Petrus pun akhirnya mau meluruskan kembali untuk memenangkan orang-orang yang tadinya bisa percaya lalu dia menyimpang kepada ajaran Simon Magus. Terus ditempelkan pengajaran-pengajaran benar. Maka di dalam 2 Petrus itu Petrus menulis mengenai peringatan, nasihat, waspada terhadap pengajar-pengajar palsu Bapak Ibu. Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus. Bayangkan Bapak Ibu, begitu tahu bahwa nggak bisa seperti ini, maka orang yang benar-benar kita memiliki kegairahan adalah kita tahu bahwa ini teman kita nih, loh dia dulu percaya kepada iman yang benar kok sekarang menyimpang. Wah, ini pengajaran Simon Magus ini nggak beres gitu ya. Ini pengajaran yang mengandung satu pemahaman yang pokoknya keuntungan dia gitu loh. Dia tuh jago berretorika. Si Simon Magus ini Bapak Ibu jago untuk, jago lah dia membangun narasi apa segala macam. Dia memiliki pengertian yang baik juga. Dia bukan orang bodoh lah kira-kira gitu ya. Dia bisa membangun pengertian yang baik. Dia salah satu murid dari Plato gitu ya. Jadi belajar dari filsuf Plato lain sebagainya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ini orang nggak main-main. Dia tapi untuk membawa kepada kepentingan diri dia dirikan pengajaran yang menurut dia Bapak Ibu. Sedangkan Alkitab tidak bisa Bapak Ibu kita tafsirkan maunya kita. Alkitab mengatakan dalam Alkitab sendiri, firman Tuhan di bagian lain, tidak bisa ditafsirkan dengan seenaknya saja. Tidak, nggak bisa demikian. Kalau seenaknya saja yang tadi kan,
Ada yang namanya second blessing, ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau kita nggak belajar benar, ambil ayat ini, ada second blessing, ada baptisan Roh Kudus. Celaka dong, kita kalau nggak belajar tuntas. Nggak gampang Bapak Ibu. Ketika harus mempersiapkan materi-materi aja, saya pun takut Bapak Ibu. Takut kalau ngajar salah Bapak Ibu. Ngajar salah yang dipanggil saya duluan. Bapak Ibu misalnya tersesat gitu ya, oleh karena saya yang celaka. Bapak Ibu bisa diampuni, tapi saya nggak bisa. Engkau belajar kok, engkau ngajarinnya nggak benar, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya jangan, kita bilang kalau jadi pengajar siap-siap aja gitu kan, siap-siap duluan tuh. Salah ngomong gitu ya, kita tahu ya Nabi Biliam ya. Tuhan mau ngomong A, dia maunya B gitu kan. Sampai keledai omongin gitu kan. Nggak bisa mau-maunya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang kita sebagai orang Kristen juga sama. Kalau kita nggak belajar benar, hati-hati juga. Engkau sudah dikasih pengertian tapi engkau keras, nggak mau, bodoh amat gitu kan. Bodoh amat. Saya dengar satu perdebatan mengenai kuasa Roh Kudus dan lain sebagainya gitu ya. Itu saya dengerin. Orang udah dikasih pengertian nggak mau, ya sudah hempaskan. Ya, hempaskan. Ada yang mengatakan bahwa wah, kekristenan jangan berdebat gitu kan. Kita ini bukan agama yang berdebat katanya. Saya nggak setuju Bapak Ibu. Kemarin saya sempat singgung itu. Berdebat itu jangan diartikan konotasi menjadi negatif. Berdebat itu menguji sesuatu. Saya punya pandangan, Bapak Ibu punya pandangan. Yuk kita uji pandangan kita masing-masing. Ada yang namanya debat presiden, betul? Debatkan gagasan A dengan gagasan B. Debatkan itu, uji gagasan mana yang benar-benar yang teruji, gagasan mana yang bukan hanya sekedar mimpi, gagasan mana yang benar-benar bisa direalisasikan, itu diuji kan? Didebatkan gitu loh. Bukan untuk menjatuhkan, bukan. Debat itu mempertajam supaya kita bisa melihat bahwa apakah gagasanmu, apakah pendapatmu bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebenarnya. Kita kemarin sudah lihat ya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Stefanus bersoal jawab Bapak Ibu. Ini berdebat kan? Tanya saya jawab, nggak ngerti, tanya lagi jawab. Kan begitu. Mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan mengenai kebenaran ini, saya ayo pertanggungjawabkan, nggak apa-apa gitu loh. Bahwa ini kebenaran, ayo gitu loh. Akhirnya mereka kalah lain sebagainya. Waktu kemarin kita sudah bahas Stefanus, benar nggak? Lalu dia bikin lontarkan isu supaya apa? People power, jatuhkan dia, kan gitu. Udah nggak bisa lagi, politik lah people power, Stefanus, ya kan? Dirajam batu akhirnya. Tetapi kita sebagai pribadi kekristenan sebenarnya adalah orang yang harusnya benar-benar gelisah hatinya. Beresin imannya, kalau iman saya nggak beres, juga kesananya juga nggak beres Bapak Ibu. Simon Magus imannya nggak beres di awal, pertobatannya pun sia-sia Bapak Ibu. Percuma dia bertobat karena imannya nggak beres. Pengennya sesuatu yang fenomena. Oh kok mau? Aku beli deh, aku mau. Ini udah ketahuan sekali. Hatimu tidak lurus, hatimu bengkok. Tuhan mengatakan demikian melalui Petrus. Tuhan menyelidiki hati. Bayangkan, percuma engkau bertobat, percuma engkau ikut-ikutan dibaptis, hatimu nggak lempeng, engkau punya motif. Banyakan orang gitu ya, dibaptis gitu ya, karena mau ngapain gitu kan, ada sesuatu gitu ya. Saya sering kali dengar di beberapa gereja, tiba-tiba masuk gitu kan, mau dibaptis segala macam gitu ya, nggak taunya mau dapat pernikahan gitu loh di gereja, ya kan? Bahkan harus dibaptis dulu, kalau nggak bisa gitu kan. Ikutin ini segala macam, jadi ada pemberkatan di gereja gitu kan, pengennya seperti itu. Setelah sudah dibaptis gitu kan, sudah selesai pernikahan gitu kan, ini udah dan say goodbye. Motif banyak sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita memiliki motif yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Pentingnya bertobat dengan pengertian yang benar. Simon Magus melihat bahwa dia ingin kuasa itu. Bukan untuk mau mengenal Kristus. Dia dekat dengan Filipus. Dia pengen gimana caranya, doanya seperti apa ya si Filipus ya, supaya mukjizat itu terjadi ya.
Dia nggak benar-benar mau menyelidiki siapa Kristus itu, siapa Mesias itu yang sesungguhnya. Dia nggak menyelidiki mengenai Injil, nggak menyelidiki mengenai kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia hanya menyelidiki fenomena, gejala apa, harus gimana ya. Filipus doanya kayak gimana ya. Dia apa kesehariannya Filipus ya, makannya apa ya. Saya ikutin nih supaya saya dapat kuasa itu. Bukan hal-hal yang sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu ya, akhirnya terkonfirmasi. Petrus ngelihat itu. Engkau pikir bisa beli karunia Roh Kudus dengan uangmu? Saya nggak ini ya saya kadang mikir gitu ya. Kadang pernah punya rasa minder Bapak Ibu. Ketika bangun satu persekutuan, saya berpikir, siapa saya Tuhan? Gereja nggak ada, berarti gitu ya, bukan orang yang punya gereja, maksudnya ada gedung, ada tempat, ada apa, nggak ada, ya kan? Saya bukan orang yang benar-benar maksudnya dari S1 tuh teolog gitu kan, tapi bukan berarti saya nggak belajar Bapak Ibu, hanya beda saya nggak masuk sekolahnya aja gitu ya, nggak ikut akademisnya aja, saya hanya seminari dan sebagainya, ikut kelas-kelas biasa. Siapa saya Tuhan? Nothing. Siapa yang mau dengerin saya Tuhan? Saya pernah berdoa begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kadang kuatkan saya. No, Tuhan bisa pakai siapa saja Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kadang minder melihat orang-orang, wah ini kan hamba Tuhan besar, ini kan orang udah ini, wah semuanya. Jadi kadang punya rasa minder Bapak Ibu. Kadang pikir, apa iya Tuhan saya bisa ya? Apa iya ini Tuhan yang mau? Apa ini panggilan Tuhan? Kadang saya bergumul begitu Bapak Ibu. Sampai hari ini kadang saya minta tanda. Kemarin saya cerita di Komsel sama Bu Indra dan kawan-kawan gitu ya. Saya minta tanda, saya bilang Tuhan, saya nyebutin angka gitu, saya bilang sama Bu Indra, saya berlebihan gak ya, saya bilang. Saya minta tanda Tuhan. Sampai saya begitu Bapak Ibu. Saya berdoa kayak gitu Bapak Ibu, supaya saya juga bukannya mau ini segala macam, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. So, saya punya kerinduan yang sama seperti para penginjil, para rasul, untuk memberitakan kebenaran, karena banyak hal yang harus dibereskan. Petrus menginjil juga ketika ada rivalitas antara Simon Magus dan Simon Petrus. Dia kejar di mana ada pengajaran Simon Magus, di situ Simon Petrus masuk untuk membereskan pengertian-pengertian yang salah. Bayangkan, ditempelin sampai akhirnya Simon Magus mati. Petrus tantang. Pada waktu dia kerajaan Romawi, ya kan, panggil Simon Magus datang ke sini terbang. Bisa gak? Jangan seperti Tuhan. Mukjizat kan? Panggil dia terbang ke sini. Gak bisa dilakukan oleh Simon Magus. Ditantang lagi. Engkau mengaku Mesias? Mesias itu dikuburkan dan dia bangkit. Wow, Simon Magus ikutin. Mati Bapak Ibu. Pengikut-pengikutnya gali kuburnya, dia masuk dikubur itu, mati, selesai. Tapi pengajaran dia tetap sama pengikut-pengikutnya, tetap terus dibawa. Bayangkan Bapak Ibu, rusaknya, sangat rusak Bapak Ibu, nggak gampang. Pemimpinnya hilang pun pengajarannya sudah sampai ke sum-sum tulang gitu loh. Udah susah kan hentikannya kan, benar nggak? Sekarang kita tahu beberapa hamba Tuhan yang tanda petik gitu ya. Kayak contoh lah Benny Hinn, ya kan? Tapi kan masih ada yang tetap mewarisi itu gitu loh. Ya kan? Sekalipun yang dulunya dia udah begitu dia bilang bertobat. Tapi mewarisi hal-hal yang gitu, yang pengikut-pengikutnya masih ada Bapak Ibu. Emang gampang Bapak Ibu, pakai hati-hati. Begitu salah mengajar, selesai Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu, hati-hati. Kita tahu yang benar, berhenti. Nggak ajarin. Contoh, dulu saya kan diajarin kalau kita, dulu waktu saya kecil, jatuh, kejedot tembok gitu ya. Terus yang dipukul siapanya? Pak Ali kejedot tembok nih, saya nih. Yang dipukul siapanya? Tembok yang dipukul, kita yang dipeluk. Ya kan? Edukasi kita dulu gitu dong. Ini kan yang salah. Ini edukasi yang salah, kita turunin ke anak kita. Dulu juga papa begitu, kita anaknya jatuh, kita peluk anaknya, temboknya kita caci maki, ya kan?
Temboknya kita pukul-pukul, bener gak? Biar anaknya seneng. Ini edukasi yang salah kita turunkan. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai kita tahu pengertian yang benar. Stop. Bener ya? Stop. Nggak lagi. Dulu pernah salah, jangan lagi. Kan gitu kan? Tidak buat generasi saya. Ini yang harus kita punya juga dalam iman kita. Dulu saya ngerti salah, stop. Gitu kan? Enough. Sekarang jangan ikutin yang salah, ikutin yang benar. Nah itu benar. Itu yang harus kita miliki. Semangat itu yang harus ada pada diri kita. Saya berharap pada malam hari ini kita juga mikir bahwa kuasa daripada Roh Kudus ya, itu bukan hal-hal fenomena yang tidak akhirnya merujuk kepada pengertian yang benar, pengenalan yang benar terhadap firman Tuhan atau kebenaran. Kalau nggak merujuk pada itu, percuma itu semua fenomena. Percuma Bapak Ibu. Sekalipun itu adalah benar adanya gitu ya. Tapi kalau tidak ada pengertian kebenaran yang benar, percuma Bapak Ibu. Percuma. Bukankah Tuhan Yesus menyatakan kebesaran dan mukjizat yang memberi makan 5.000 orang? Itu mukjizat yang benar kan? Karena Yesus sendiri yang melakukan toh. Tetapi berapa banyak yang akhirnya percaya? Bukankah pada banyak yang mengundurkan diri? Bayangkan Kristus sendiri yang melakukan mukjizat itu. Kristus sendiri itu udah pasti mukjizat yang dari Allah. Nggak mungkin yang dari setan gitu ya. Tetapi tidak pernah membawa mereka kepada Kristus. Ingat 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Yang balik cuma 1, 9-nya kemana? Itu kan kuasa daripada Tuhan toh. Harusnya mukjizat daripada Tuhan yang original pun ya kan, nggak jaminan untuk membawa orang datang kepada Kristus yang benar. Di sini mau menyimpulkan bahwa mukjizat tidak pernah membawa kepada pertobatan yang sejati. Tapi pengertian yang benar akan membawa orang kepada pertobatan yang sejati. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Seringkali Simon Magus ini ya, saya ngelihat ya, Simon Magus sebenarnya juga mau mencari panggung Bapak Ibu. Mau mencari satu tempat untuk supaya dia juga dianggap sebagai golongan orang percaya yang punya kuasa. Sekarang kan misalnya dukun gak laku gitu ya, dukun masuk gereja kira-kira gitu ya, dengan cara bertobat gitu ya, langsung dikasih mimbar, wah ada fenomenal nih, kesaksian segala macam, wah jadi orang hebat tuh. Tapi padahal pengertiannya belum tentu benar. Tetapi karena fenomenanya hebat, kejadiannya hebat, peristiwanya luar biasa, yuk kita pasang dia supaya rame, supaya banyak orang, narik orang, menakjubkan gitu ya. Buatlah seperti itu. Ini adalah cara-cara dunia, bagaimana dunia menstrategikan supaya satu peristiwa itu bisa boom, viral kira-kira gitu ya, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Bikin heboh dikit, viral, ya kan? Biar rame gitu, biar viral ya kan? Apapun itu. Bayangkan, kalau kita cara menginjil lewat seperti ini Bapak Ibu, ini bukan yang daripada Tuhan. Bukan daripada Tuhan. Tuhan nggak dengan cara-cara begini. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan, terus sampaikan kebenaran demi kebenaran. Tuhan yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan malam hari ini kami diberikan berkat kasih karunia Tuhan. Kami diberikan pencerahan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata, kiranya kami diberikan kerinduan untuk terus boleh hati kami dibentuk pada pengertian yang benar, sehingga kami mau datang kepada satu kebenaran firman Tuhan saja yang benar-benar disampaikan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga kami hanya mau mendengar sesuatu yang benar saja, pengenalan yang benar saja Tuhan. Ajar kami agar kami tidak Tuhan terseret dalam pengajaran yang palsu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon belas kasih daripada Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus membimbing setiap pribadi kami lepas pribadi, agar kami mengerti pengertian yang baik, yang sebenarnya lewat firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, ajar kami diri kami semua. Tuhan juga memberkati untuk kami pada malam hari ini. Kalau sebentar kami juga boleh memberi sedikit daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan juga memberkati setiap pribadi kami lepas pribadi. Kira
mohonkan kasih karunia Tuhan, agar kemurahan daripada Tuhan juga terjadi atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberi persembahan, kita akan angkat satu pujian. Apa ini?